Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo teman-teman, selamat sore. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 dari matkul Design Thinking. Di sini ingin sedikit memaparkan tahapan-tahapan dalam Design Thinking. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama, saya persilakan untuk Salsa untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Kang Ibnu, terima kasih. Ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Salsa Dina Aisyah dengan NIM 2000617. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Karlina untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Karlina dengan NIM 2000854. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nabila Afidah untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nabila Afidah dengan NIM 2009412. Selanjutnya, saya persilakan Esti untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Esti Melinda dengan NIM 2008071. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mas Ilham untuk memperkenalkan dirinya. Saya Ilham Dafar Ridwan dengan NIM 20789. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Ahmad Ibnu Misnafari dengan NIM 2003641. Baik, itulah kelompok anggota dari kelompok 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di dalam design thinking. Yang pertama itu ada empati. Kemudian dilanjut dengan define, kemudian dilanjut dengan ideate, kemudian dilanjut dengan prototype, kemudian dilanjut dengan test. Oke. Mungkin lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, kelompok kami di sini mengambil dari personanya sahabat kita, yaitu dari Tantan. Persona Tantan ini yang nama Tantan Nugraha. Umur 18 tahun. Pekerjaannya yaitu mahasiswa. Kemudian status masih belum menikah atau belum kawin. Alamat Tanjung Sari, Sumedang. Kemudian about Tantan yaitu adalah seorang studi atau mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan multimedia. Dia lahir pada 27 Juni 2002. Anak keempat. Kemudian gosnya dia adalah seorang pendidik ya, karena dia juga dari Universitas Pendidikan dan dia dari jurusan multimedia, sehingga dia mau memadukan antara pendidikan dan teknologi yang sudah ada di dunia ini, dan dia juga mau pendidikan di Indonesia itu tidak berarah terus kepada pendidikan Eropa. Jadi dia ingin di zaman 4.02 ini pendidikan Indonesia itu bisa beradaptasi terhadap teknologi, sehingga bisa pendidikan Indonesia itu bisa maju. Kemudian motivasi dari Tantan sini yaitu dia itu sering memberikan hal positif kepada orang lain, memberikan suka pendidikan, kemudian juga mudah beradaptasi dengan teknologi. Kemudian kendalanya dari Tantan tersebut yaitu diantaranya Tantan itu mengalami kendala ketika belajar seperti sekarang sedang di rumah. Kemudian dia juga kendalanya dalam dirinya itu dia itu kurang kepercayaan dirinya. Itu adalah sedikit gambaran mengenai saudara kita, yaitu dari saudara Tantan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap empathy.
Maps yang akan dibacakan oleh saudara Nabila Afidah. Saya persilakan. Selanjutnya empathy maps. Yang pertama ada who are we empathing with, dengan siapa kita berempati, yaitu seorang mahasiswa yang tinggal di Tanjung Sari, Sumedang. What do they need to do? Apa yang perlu mereka lakukan? Yaitu bisa beradaptasi dengan baik sama teknologi. Ada what do they see? Apa yang mereka lihat? Dia melihat bahwa sektor ekonomi dan pendidikan sangat berdampak karena adanya pandemi. Tantan melihat sebuah perubahan dalam hal cara dosen atau pengajar mendidik atau mengajar mahasiswa melalui jarak jauh. What do they say? Mengatakan bahwa sektor ekonomi ini sangat berdampak buruk pada orang-orang berbisnis tapi tidak memiliki teknologi. Dia juga mengatakan bahwa dosen atau para pengajar harus belajar lagi teknologi agar nantinya lebih mengerti. Selanjutnya ada what do they do? Apa yang mereka lakukan? Dia membantu tenaga didik senior di sekitarnya dengan cara membantu mengoperasikan dan mengedukasi media untuk pembelajaran jarak jauh. What do they hear? Apa yang mereka dengar? Dia mendengarkan keluhan dari para tenaga didik senior karena tidak bisa mengoperasikan media elektronik untuk pembelajaran jarak jauh. Dan tenaga didik senior yang berada pada fase digital imigran, sedangkan peserta didiknya masuk ke golongan digital natif. What do they think and feel? Apa yang mereka pikirkan dan rasakan? Ada pain, masalah. Masalahnya ada tenaga didik senior yang kurang beradaptasi dengan digitalisasi. Guys, solusi. Solusinya yaitu membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut terdapat fitur tentang edukasi mengenai cara menggunakan digitalisasi di dunia pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ke tahap define. Saya persilakan kepada ST untuk menjelaskan apa aja define yang ada di decision making dari kelompok ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibnu. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke tahap define. Nah, tahap define ini akan membantu kita dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat, yaitu untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan untuk menyelesaikan dari masalah Tantan tersebut. Nah, rumusnya itu yaitu how might we, atau bagaimana mungkin kita, bagaimana cara kita gitu. Pernyataan Tantan tersebut yaitu dia berempati kepada para pendidik senior yang terkendala kelas online. Pendidik senior tidak mengalami kesulitan terlalu banyak, namun pasti terdapat cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti pertanyaan bagaimana cara agar pendidik senior memahami penggunaan media pembelajaran saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk dari pernyataan Tantan. Di sini Tantan itu berempati kepada para pendidik yang pada kelas online, karena pasti pendidik memiliki kendala seperti tidak memahami sebuah aplikasi atau sebagainya. Nah, kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara agar pendidik senior memahami penggunaan media pembelajaran saat ini. Lalu bagaimana kita bisa menginspirasi pendidik untuk tertarik kepada media kita. Lalu bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran yang kita cita-citakan dan mudahkan untuk para pengajar senior. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita membuat media pembelajaran yang mudah dengan efektif. Dan semuanya itu ada karena kita menggunakan rumus yaitu how might we. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu tahapan ideate. Silakan pada Mas Ilham untuk menjelaskannya. Baik, di tahap ketiga atau yakni ideate itu kita mengadakan yang namanya brainstorming gitu ya, dimana setiap orang, setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan ide
dengan bebas tanpa ada justifikasi, tanpa ada penilaian dari orang lain. Yakni di tahap pertama dari idea itu kita mengadakan yang namanya usulan ide. Usulan ide itu kita di tahap ini memperlebar di tahap ini kita melebar gitu, dalam artian mencari ide sebanyak-banyaknya. Nah, di kasus Tantan ini yang pertama ada usulan ide membuat channel YouTube yang berisi tutorial penggunaan aplikasi e-learning, terus yang kedua mendevelop aplikasi, yang ketiga membuat website, 4 artikel tutorial e-learning, dan terakhir yang kelima video e-learning di platform sosial media. Setelah kita melebar di ide, kan kita harus yang namanya tuh memilih ide yang terbaik gitu. Di tahap selanjutnya kita ada pemilihan ide. Pemilihan ide ini karena anggotanya sedikit dan biar kerasa feel-nya dapat suara banyak, kita menggunakan yang namanya satu anggota sama dengan 3 suara gitu. Dari pemilihan ide ini kita mendapatkan hasil, yaitu ide yang pertama mendapatkan suara sebanyak 6, ide kedua 4 suara, ide ketiga 2 suara sama dengan ide keempat, dan ide kelima mendapatkan 4 suara. Dari tahapan ideat ini di pemilihan ide yang terpilih yaitu suara yang terbanyak. Nomor 1, membuat channel YouTube yang berisi tutorial penggunaan aplikasi e-learning. Dan ide yang terpilih ini akan diproses di tahap prototype, di tahap keempat yaitu prototype yang akan dijelaskan teman saya. Terima kasih pada Mas Ilham yang sudah menjelaskan dari ideate. Kemudian selanjutnya masuk ke tahapan prototype yang akan dijelaskan oleh Ina. Saya persilakan untuk saudara Ina. Oke, selanjutnya ada tahapan prototype. Tahapan ini dari pemilihan ide sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kami sepakat untuk membuat channel YouTube yang berisi tutorial pembelajaran e-learning dengan channel YouTube yang bernama EdTutor. Dan ini adalah salah satu contoh dari salah satu video kami, yaitu pembuatan schedule di Zoom meeting. Videonya silakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di channel kami yaitu EdTutor, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih kepada saudara Ina yang sudah menjelaskan sedikit dari prototype dari kelompok ini. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan tes. Silakan pada saudari Caca. Oke, baik, terima kasih Kang Ibnu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan terakhir yaitu tes. Pada tahapan ini kami mengetes kembali produk yang kami hasilkan kepada orang yang kita minta personanya untuk dites apakah produk ini cocok dengan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut atau tidak. Karena kita pada awal tadi mengambil persona dari Tantan Nugraha, maka dari itu kami mengambil tes pun dari Kang Tantan ini. Menurut Tantan, ada beberapa saran dan masukan untuk EdTutor atau produk yang telah kami buat. Yang pertama yaitu untuk pengajar yang usianya sudah tua, alangkah baiknya dijelaskan pula mulai dari awal membuka tab pencarian hingga Chrome-nya, bahkan hingga pembuatan akun dalam aplikasi tersebut. Nah, mengingat pendidik di usia tua ini sudah memiliki jadi ada beberapa saran dan masukan dari Kang Tantan ini. Yang pertama yaitu untuk pengajar yang usianya sudah tua, langkah baiknya dijelaskan pula mulai dari awal membuka tab pencarian hingga pembuatan aplikasi
pembuatan akun dalam aplikasi tersebut. Mengingat tidak semua pendidik usia tua memiliki kemampuan literasi ICT yang sama. Namun untuk pengajar yang usianya masih muda dan bisa melakukan atau melek terhadap teknologi, maka hal ini tidak menjadi masalah. Dan yang kedua yaitu alangkah baiknya pada saat awal penjelasan harusnya dijelaskan terlebih dahulu fungsi dari semua tombol yang ada agar apabila terjadi masalah mereka tidak kebingungan. Dan menurut Kang Tantan ini untuk user interface-nya sudah friendly. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2. Mungkin itu aja penjelasan dari ide-ide dari tahapan awal dari persona yang dibuat hingga tes. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mungkin itu aja pembahasan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.